Setelah 5 penguasa bumi bawah mendapatkan cairan dewa spiritual, mereka bergegas untuk menyerapnya. Tidak beruntung, Liu Tiando, Demon Emperor, Gunung Ular dan pemimpin Istana Dunia Bawah tidak mampu menerobos ke tahap selanjutnya dari penguasa bumi. Di sisi lain Mandela dan penguasa Paviliun Ilahi mampu berkembang hingga setengah langkah ke penguasa duniawi atas. Kartu Tram Lord of Divine Pavilion. Cahaya indah melonjak di langit, tetapi kekuatan tidak tertarik untuk mengaguminya. Mereka memandang penguasa Paviliun Ilahi, yang memancarkan aura agung. Tampak jelas bahwa mereka terkejut dengan apa yang dia katakan. Penguasa Paviliun Ilahi telah menyatakan dengan jelas bahwa ia bermaksud menyatukan wilayah utara. Sepanjang milenium, banyak kekuatan puncak di wilayah utara telah mencoba melakukan itu tanpa hasil. Ini karena ada sekelompok panglima perang, dan tidak ada yang bisa menekan satu sama lain untuk menjadi tuan. Namun, penguasa Paviliun Ilahi ingin menjadi tuan. Tuan dari kekuatan lain tidak mungkin membiarkan dia memenuhi keinginannya. Bagaimanapun, penguasa bumi ini adalah orang-orang yang sombong. Mereka tidak akan menelan harga diri mereka dan tunduk kepada penguasa Paviliun Ilahi. Jika kekuatan penguasa Paviliun Ilahi telah melampaui kekuatan mereka, mereka mungkin harus berpikir dua kali. Namun, dia hanya maju ke half step ke Upper Earthly Sovereign dan belum mencapai level yang akan menimbulkan ketakutan pada mereka. Yang paling penting, selain penguasa Paviliun Ilahi, Mandela telah mencapai level yang sama dengannya. Dia memiliki perselisihan dengan Paviliun Ilahi, dan dia tidak mungkin membiarkan dia melakukannya. Ketika penguasa Paviliun Ilahi menyuarakan pikirannya secara terbuka, pasukan itu terkejut, dan mereka mulai berjaga-jaga. 5 penguasa bumi saling memandang dan kemudian berbalik untuk melihat Mandela, yang sedang melihat penguasa Paviliun Ilahi. Mereka takut dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka berharap Mandela akan memimpin untuk menantangnya. Mandela hanya tersenyum seolah dia tidak mendengar apapun. Pasukan di wilayah utara menyimpan banyak dendam satu sama lain. Meskipun Mandela tidak menyukai penguasa Paviliun Ilahi, dia tidak akan membela mereka. Ketika 5 penguasa bumi melihat reaksi Mandela, mereka marah. Leluhur suci kemudian tersenyum dan berkata dengan lembut, "Dominator, ini menyangkut struktur wilayah Daluo. Kami berharap Anda dapat memberitahu kami tentang pendirian Anda, kami akan berterima kasih kepada Anda." Petik 2. Dia terdengar patuh, karena dia tahu bahwa setelah perang perburuan besar, kekuatan Mandela meningkat pesat. Dia telah melampaui mereka dan di masa depan, Gunung Suci harus mendapatkan buku bagusnya. Selain Liu Tiandao, yang terlihat canggung, penguasa bumi lainnya setuju dengan leluhur suci. Dia pernah berselisih dengan Mandela sebelumnya, tetapi sekarang setelah Mandela berkuasa, dia tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Ketika Mandela melihatnya, dia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya mengagumi Anda, penguasa Paviliun Ilahi, atas keinginan Anda untuk mempersatukan wilayah utara. Namun, wilayah Daluo tidak berniat untuk ikut dengannya. Anda harus mencari orang lain." Petik 2. Ketika Mandela membuat pendirian, para penguasa pasukan menghela nafas lega. Holy Ancestor, Demon Emperor, dan Serpentis Old Man mengangguk setuju. Hanya Liu Tiandao yang tidak menanggapi. Matanya berbinar, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Mu Chen dan yang lainnya saling memandang. Konfrontasi semacam ini berada di luar level mereka. Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah situasi, jadi mereka hanya bisa menonton. "Ho, sepertinya kamu tidak tertarik dengan lamaranku." Ketika penguasa Paviliun Ilahi melihat tanggapan mereka, dia tidak terkejut. Dia tersenyum dengan sengaja, yang menimbulkan ketakutan di penguasa bumi lainnya. Nafsu makanmu bagus. Niat Anda adalah mengganggu kami dan mendominasi wilayah utara." Kaisar Iblis berkata dengan tajam. Dia adalah orang yang sombong, dan meskipun dia takut pada penguasa Paviliun Ilahi, dia tidak akan menyerah padanya. Terus terang, jika Anda ingin mendominasi wilayah utara, Anda masih belum sanggup. Kekuatan Anda hanya di setengah langkah ke atas penguasa bumi. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis, penguasa Paviliun Ilahi menyipit. Dia kemudian tertawa dan berkata, "Jadi, apakah kamu membenciku karena aku belum naik ke Upper Earthly Sovereign?" Pasukan tidak memberikan komentar apapun. Ketika penguasa Paviliun Ilahi melihatnya, dia meringkuk dan tiba-tiba terlihat tajam. Dia berteriak, dan suaranya bergemuruh,
menyebabkan daerah itu melonjak hebat. Ini membuat kekuatan teratas menjadi sangat pucat. Saya akan membiarkan Anda melihat betapa sederhananya bagi saya untuk menerobos ke penguasa bumi atas. Ketika dia mengatakan itu, leluhur suci dan penguasa bumi lainnya, termasuk Mandela, tampak terkejut. Apa yang dia katakan? Masih bisakah dia menerobos lebih jauh? Terjadi keributan besar dan Raja tidur dan dua raja lainnya merasa tidak bisa dipercaya. Penguasa paviliun ilahi telah menggunakan cairan dewa spiritual, dan kecuali ia memiliki cairan dewa spiritual tingkat sempurna, tidak mungkin baginya untuk menerobos lebih jauh. Mu Chen dan Nine Nether terkejut, dan mereka saling memandang. Setelah beberapa saat, Mu Chen berubah menjadi kuburan. Meskipun dia merasa tidak bisa dipercaya, penguasa paviliun ilahi tidak akan mengatakannya jika dia tidak memiliki cara lain untuk membantunya maju ke penguasa duniawi atas. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Dia telah menyimpan beberapa kartu truf. Penguasa paviliun ilahi tersenyum aneh dan merentangkan tangannya. Saat itu, matanya menjadi gelap. Asap hitam tiba-tiba berputar keluar dan menutupi langit, menyebabkan ruang itu retak. Asap hitam sangat kuat tak terlukiskan. Tampaknya mengandung kekuatan aneh yang tidak menyatu dengan langit dan bumi. Kekuatannya begitu menakutkan hingga menyebabkan seseorang gemetar. Penguasa paviliun ilahi berdiri di dalam asap hitam dengan lengan terentang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan asap hitam mengalir ke tubuhnya. Ketika asap hitam memasuki tubuhnya, rambutnya dengan cepat tumbuh panjang, dan penindasan yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Dalam waktu singkat, penindasan telah melampaui Mandela, yang juga setengah langkah ke atas penguasa bumi. Mandela dan penguasa bumi lainnya menjadi sangat pucat. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Kekuatan asap hitam aneh menyebabkan mereka menggigil. Asap hitam macam apa ini? Mengapa itu tidak bisa menyatu dengan energi spiritual dari area ini? Petik 2. Ini sangat kejam, sangat mengganggu. Meskipun kekuatannya besar, itu bukan milik penguasa paviliun ilahi. Di mana dia mendapatkannya? Petik 2. Beberapa penguasa bumi berbicara satu sama lain melalui transmisi suara, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mandela mengarahkan pandangannya ke Lord of Divine Pavilion yang menindas dan setelah beberapa saat, dia tersentak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kekuatan ini bukan milik 1000 dunia. Itu milik ras ekstrateritorial, penguasa paviliun ilahi. Anda gila. Mengapa Anda mengasosiasikan diri Anda dengan kekuatan seperti itu? Petik 2. Kekuatan ras ekstrateritorial. Ketika penguasa bumi lainnya mendengarnya, mereka terkejut. Penguasa paviliun ilahi pasti gila karena telah menyerap kekuatan semacam ini yang tidak diizinkan di dunia 1000 besar. Aku tahu, ini pasti kekuatan yang ditinggalkan Kaisar Jahat Pemakan Langit. Selama Perang Primordial, Kaisar Jahat Pemakan Langit dihentikan oleh Guru Aula keempat di medan perang Meteorfall. Ada pertarungan sengit, dan Master Aula keempat terbunuh, dan Kaisar Jahat Pemakan Langit ditekan oleh segel. Leluhur suci berteriak. Dia tampak tercengang saat dia menyatukan semuanya. Laut penguasa, Aula keempat harus berada di tempat segelnya berada. Ketika penguasa paviliun ilahi jatuh ke laut setelah dia diserang oleh boneka spiritual, dia menghilang cukup lama. Pada saat itulah dia secara diam-diam melepaskan segel dan memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Jahat Pemakan Langit. Petik 2. Ketika Kaisar Iblis dan penguasa bumi lainnya mendengar analisis leluhur suci, mereka terkejut. Mereka akhirnya mengerti mengapa paviliun ilahi bertindak gegabah saat itu. Itu bukan karena dia bodoh, tapi dia sengaja menyelam jauh ke dalam laut untuk melepaskan segel yang telah menekan kekuatan Kaisar Jahat Pemakan Langit. Mandela menjadi pucat, karena dia tidak mengira penguasa paviliun ilahi melakukan ini di depan mata mereka. Ho, kamu akhirnya menemukan jawabannya. Saat penguasa bumi masih sok, penguasa paviliun ilahi berdiri di dalam asap hitam dan tersenyum ganas. Dia menikmati kekuatan dahsyat yang melonjak di tubuhnya, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu bahwa Kaisar Jahat Pemakan Langit telah berubah menjadi abu sepanjang milenium. Apa yang dia tinggalkan adalah kekuatannya. Meskipun kekuatannya ganas, itu tidak cukup kuat untuk mengganggu saya. Ketika saya telah memperbaikinya, saya akan dapat maju ke penguasa bumi atas. Petik 2. Setelah mengatakan ini, senyum penguasa paviliun ilahi menjadi aneh dan lebih mengerikan. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa wilayah utara? Situasi berbahaya. Asap hitam menyebar di daerah itu,
membawa serta kekuatan destruktif yang menyebabkan penguasa bumi menjadi pucat. Mereka tidak mengharapkan penguasa paviliun ilahi untuk mengawasi kekuatan yang telah ditinggalkan oleh kaisar jahat pemakan langit, serta cairan dewa spiritual lainnya. Jelas bahwa, dengan dua item ini, akan mudah baginya untuk menerobos ke level penguasa bumi atas. Mu Chen menjadi sangat pucat. Menilai dari situasinya, penguasa paviliun ilahi memiliki keberanian untuk menjadi sangat angkuh, karena dia sudah dipersiapkan dengan baik. Meskipun penindasan yang dipancarkan oleh penguasa ilahi paviliun tidak pada tingkat penguasa bumi atas, itu masih jauh lebih kuat daripada Mandela. Jadi, jika mereka berdua bertarung, Mandela tidak akan bisa mengalahkannya. Kamu memang telah merencanakannya dengan baik. Mandela telah memperhatikan peningkatan kekuatan penguasa paviliun ilahi juga. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Kamu gila. Kekuatan ras ekstrateritorial tidak mudah menyatu dengan 1000 dunia. Jika Anda menggunakan kekuatan ini untuk menerobos ke tingkat penguasa bumi atas, Anda akan menyesalinya di masa depan." Petik 2. Meskipun Kaisar Jahat Pemakan Langit telah terbunuh, kekuatannya bukan milik 1000 dunia. Pasti akan ada dampaknya di masa depan, bahkan jika penguasa paviliun ilahi mampu menekan mereka saat ini. Ketika penguasa paviliun ilahi mendengar ini, dia hanya tertawa dan berkata, "Di dunia ini, segala sesuatu ada harganya. Harga ini masih dalam kisaran yang dapat saya terima. Ketika saya menerima warisan dari Primordial Celestial Palace, saya mungkin menjadi penguasa benua Tianluo. Paviliun ilahi kemudian akan menjadi kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar." Petik 2. Kamu sangat ambisius. Ketika leluhur suci mendengar ini, dia mengejek penguasa paviliun ilahi. Dia berpikir bahwa penguasa paviliun ilahi hanya ingin menyatukan wilayah utara, tetapi dia juga ingin memerintah benua Tianluo. Jika dia mampu mengambil alih benua yang luas ini, sumber daya dan wilayahnya akan menjadi luar biasa di luar imajinasi. Maka akan mungkin baginya untuk menjadi kekuatan tertinggi. Namun, tidak akan mudah untuk mendominasi benua Tianluo, kecuali dia adalah penguasa bumi atas. Jika dia tidak mencapai level ini, semua ini hanya akan menjadi mimpi. Warisan dari Primordial Celestial Palace. Cahaya melintas di mata Mandela dan Mu Chen, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan penguasa paviliun ilahi. Dia tahu tentang rahasia benua Tianluo, yang merupakan istana surgawi primordial. Istana surgawi primordial adalah kekuatan tertinggi di zaman primordial. Ada banyak master, yang kekuatannya mirip dengan Master Aula keempat di Primordial Celestial Palace. Master of Primordial Celestial Palace adalah penguasa bumi atas yang kuat. Jika seseorang bisa menemukan Primordial Celestial Palace, dia akan bisa mendapatkan warisan. Dia kemudian akan menjadi kekuatan tertinggi lainnya di benua Tianluo. Namun, Mu Chen tidak tertarik dengan warisan dari Primordial Celestial Palace. Dia benar-benar hanya perlu mendapatkan metode kultivasi untuk memurnikan The Great Solar Unding Body. Berdasarkan informasi yang dia terima, ini adalah tahap kedua yang harus dia lalui untuk menyempurnakan The Great Solar Unding Body menjadi The Primordial Immortal Body. Selama dia bisa memiliki tubuh abadi primordial, dia akan memiliki kedudukan di dunia 1000 besar. Pada saat itu, dia akan dapat bersaing dengan ras misterius, yang merupakan ras ibunya, dan juga dapat menggunakan pagoda besar. Bagaimana Anda mengetahui tentang rahasia Primordial Celestial Palace? Mandela memandang penguasa paviliun ilahi dan bertanya. Benua Tianluo tidak mencoba menyembunyikan rahasia istana surgawi primordial, tetapi selama bertahun-tahun, belum ada yang bisa menemukannya. Jadi, Mandela curiga dengan apa yang dikatakan penguasa paviliun ilahi. Penguasa paviliun ilahi mengabaikan Mandela, saat dia memandang dengan kejam pada penguasa bumi lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda masih berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memimpin wilayah utara?" Pasukan tetap diam, dan bahkan wajah leluhur suci, Kaisar Iblis, dan penguasa bumi lainnya menjadi pucat. Perubahan peristiwa ini mengejutkan mereka. Mereka kemudian menatap Mandela dengan penuh harap. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk berdiri di hadapan penguasa paviliun ilahi. Mandela menjadi pucat dan menatap penguasa paviliun ilahi. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Wilayah Daluo tidak berniat untuk bekerja dengan paviliun ilahi." Mandela akhirnya berhasil berdiri. Dia tidak akan tunduk kepada penguasa paviliun ilahi atau bekerja untuknya. Penguasa paviliun ilahi tidak terkejut dengan reaksinya. Dia hanya tersenyum dan berkata datar, "Kalau begitu,
wilayah Daluo tidak akan ada lagi di wilayah utara. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan teratas, termasuk Mu Chen, dikejutkan olehnya. Kekuatan lain menjadi pucat, dan semua orang merasa tidak aman. Oh, kemudian kita akan melihat seberapa mampu Anda, kata Mandela dingin. Energi spiritual di sekelilingnya menderu-deru seperti angin topan, merobek ruang itu hingga terpisah. Saat dia melangkah keluar, ruang mengamuk. Dia menatap tajam ke arah penguasa ilahi, pavilion, siap untuk bertarung sampai akhir, karena dia tidak akan berkompromi. Ho, apakah menurutmu kamu bisa bersaing denganku? Anda hanya memiliki kekuatan setengah langkah ke atas penguasa bumi. Penguasa pavilion ilahi tertawa pelan. Niat membunuh memenuhi area saat dia mengatakan ini. Sepertinya wilayah Daluo adalah batu sandungan terbesar bagi saya dalam memimpin wilayah utara. Setelah saya selesai dengan Anda, saya akan menangani sisa pasukan. Petik 2. Penguasa pavilion ilahi tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Asap hitam melonjak, dan kekuatan aneh mencemari langit. Energi spiritual di area itu juga tercemar, sehingga mustahil bagi kekuatan top untuk mengendalikannya. Mandela melihat ke area yang tercemar dan menjadi pucat. Penguasa, pavilion ilahi bermaksud untuk menggunakan kekuatan ras ekstrateritorial untuk mencemari ruang. Segera, itu akan menjadi seperti sangkar, menjebak mereka di dalamnya. Tuan-tuan, mari kita serang bersama dan hancurkan ruang ini, sehingga kita bisa keluar dari tempat ini. Saat kabar tersebar nanti, penguasa pavilion ilahi tidak akan bisa memiliki kedudukan di wilayah utara. Kaisar Iblis berteriak dengan cemas. Banyak makhluk spiritual di 1000 dunia besar waspada terhadap ras ekstrateritorial. Setelah penguasa pavilion ilahi menunjukkan kemampuannya, pasukan akan menyerangnya, dan bahkan pasukan teratas di luar wilayah utara tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan hal seperti itu terjadi. Ayo serang bersama, leluhur suci dan yang lainnya kembali ke diri mereka sendiri dan segera menyerang bersama. Pelangi kristal energi spiritual yang mengerikan melesat keluar, mengenai asap hitam yang jahat. Swoosh, swoosh. Ketika serangan mereka mengenai asap hitam, asap itu menyebar. Namun, hanya dalam beberapa saat, asap hitam berputar keluar lagi, hanya untuk lebih mencemari daerah tersebut. Ketika leluhur suci dan penguasa bumi lainnya melihat ini, mereka menjadi pucat. Ho, berhentilah membuang waktumu. Aku telah maju ke Upper Earthly Sovereign, dan dengan kekuatan kaisar jahat pemakan langit, kalian semua bukan tandinganku. Anda hanya penguasa bumi rendah, kata penguasa pavilion ilahi, saat dia berdiri di luar sekitar asap hitam. Mu Chen tersentak, ketika dia melihat kekuatan dari penguasa bumi atas. Dia kemudian menoleh untuk melihat Mandela yang tampak pucat. Apakah ada cara untuk melawannya? Mu Chen bertanya dengan lembut. Kekuatannya meningkat pesat. Bahkan jika saya bergabung dengan penguasa bumi lainnya, kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri. Dia telah mengaktifkan kekuatan kaisar jahat pemakan langit. Jika dia terus mencemari energi spiritual spasial, kita akan terjebak dan akhirnya mati di sini. Mandela mengertakkan gigi dan berkata, kami tidak cukup kuat. Jika kita memiliki satu penguasa bumi tambahan, kita akan dapat melewati kebuntuan. Petik 2. Meskipun penguasa bumi atas sangat kuat, ada batasan kekuatan seseorang. Jika ada lebih banyak penguasa bumi bawah tanah, mereka akan dapat bersaing dengan penguasa pavilion ilahi. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum kecut. Semua penguasa bumi telah berkumpul di tempat ini, dan tidak ada cara lain untuk datang ke sini. Penguasa bumi jarang terjadi. Saat Mu Chen memikirkan ini, dia tiba-tiba membeku. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Apakah boneka spiritual di atas Pulau Rocky bukan penguasa bumi atas? Jika bisa diarahkan ke sini, itu harus bisa berurusan dengan penguasa pavilion ilahi. Namun, boneka spiritual hanya bisa bertahan, dan tidak bisa meninggalkan Pulau Rocky. Mu Chen mengerutkan kening, lalu terus merenung sebentar. Dia tiba-tiba meraih tinjunya, dan benda segitiga gelap muncul di tangannya. Itu adalah besi segitiga hitam misterius yang dia dapatkan sebelumnya, jadi itu pasti terkait erat dengan harta karun rahasia berdaulat. Jika tidak demikian, itu tidak akan membantunya dalam menangkap kapal tanah kuno. Meskipun Mu Chen tidak yakin itu akan berguna, dia hanya bisa mencoba dalam situasi yang begitu mengerikan. Menerjang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan segera menjentikkannya. Besi hitam berubah menjadi seberkas cahaya hitam,
lalu ditembakkan dengan kecepatan kilat, menuju ke arah boneka spiritual. Mu Chen mengarahkan pandangannya pada cahaya hitam yang ditembakkan, jantungnya berdebar sangat cepat. Mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya, jika ini tidak berhasil. Master Aula keempat muncul, suara mendesing. Secercah cahaya melintas melalui kehampaan dengan kecepatan kilat dan langsung menuju ke boneka spiritual di langit di atas pulau berbatu. Meskipun Mu Chen bijaksana dan menyembunyikan tindakannya, pada akhirnya tidak mungkin untuk melarikan diri dari persepsi penguasa paviliun ilahi. Meskipun penguasa paviliun ilahi tidak jelas tentang niat di balik langkah Mu Chen, dia berpengalaman dalam pertempuran dan berhati-hati, sehingga dia tidak mau membiarkan keadaan yang tidak terduga. Dia bersenandung dengan dingin dan menggenggam ruang, hanya untuk melihat ruang berputar dan terdistorsi saat dia mencoba memblokir dan menangkap secercah cahaya. Ledakan. Namun, saat penguasa paviliun ilahi menyerang, kilatan dingin muncul di mata emas Mandela, dan dia tiba-tiba mengulurkan jari-jari rampingnya, menekan kekosongan. Saat dia menekan, kekuatan spiritual yang sangat besar menyapu dan berubah menjadi jari cahaya energi spiritual yang sangat besar sepanjang ribuan kaki. Lapisan energi spiritual yang mengkristal menutupi jari yang ringan, membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. Jari cahaya energi spiritual dibebankan ke arah penguasa paviliun ilahi. Sementara itu, penguasa bumi lainnya tidak ragu-ragu untuk menyerang. Menunjukkan kemampuan mereka sendiri, serangan ofensif brutal mereka membawa kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Serangan melonjak luar biasa saat mereka menyelimuti penguasa paviliun ilahi. Dihadapkan dengan serangan mendadak Mandela dan yang lainnya, penguasa paviliun ilahi mengerutkan alisnya menjadi cemberut. Dia harus menyerah menghalangi secercah cahaya, tapi dia menekan telapak tangannya ke kehampaan. Ledakan. Saat telapak tangannya menekan ke bawah, ruang itu hancur dan runtuh. Jika seseorang mengamati dari luar 9 langit, mereka akan menemukan bahwa tampaknya ruang itu telah runtuh secara langsung menjadi Void Palm Print yang sangat besar. Kekuatan telapak tangan ini cukup untuk mengubur dan menghancurkan gunung dan sungai. Saat pukulan itu turun, tidak peduli apakah itu Mandela atau penguasa bumi lainnya, semua serangan mereka dihancurkan di bawah telapak tangan saat itu menghilang menjadi titik-titik cahaya. Mandela dan yang lainnya semua mendengus teredam karena mereka terkena pukulan itu. Ekspresi mereka menjadi sedih, karena mereka tidak menyangka bahwa bahkan dengan beberapa orang bergabung untuk menyerang, mereka masih tidak dapat menyamai penguasa paviliun ilahi. Penguasa bumi atas ini memang menakutkan. Haha, perlawanan itu sia-sia. Anda semua hanya mendekati kematian. Kegelapan berkumpul di kaki penguasa paviliun ilahi, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Kekuatannya saat ini sudah cukup untuk mendominasi wilayah utara. Ekspresi Mandela dan yang lainnya sangat marah saat mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Menghadapi situasi seperti itu, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk berjuang mati-matian. Satu-satunya hal yang bisa mereka harapkan sekarang adalah bahwa penguasa paviliun ilahi belum sepenuhnya menguasai dan mengendalikan kekuatan tertinggi dari penguasa bumi atas. Jika mereka mengerahkan semua upaya mereka untuk menyerang, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Selama mereka berhasil melarikan diri hidup-hidup, ketika berita menyebar, paviliun ilahi akan meminta kehancuran. Di belakang Mandela, ekspresi Mu Chen juga sedikit berubah karena kekuatan yang ditunjukkan oleh penguasa paviliun ilahi, tetapi kemudian pandangannya berubah fokus. Di kejauhan, secercah cahaya redup itu akhirnya muncul di langit di atas pulau berbatu. Namun, yang membuat hati Mu Chen tenggelam adalah ketika cahaya redup mendekat, boneka spiritual yang duduk bersila di langit di atas pulau berbatu tetap tidak bergerak, seolah tidak merasakan apapun. Bagaimana mungkin? Alis Mu Chen mengerut menjadi cemberut. Item ini cukup misterius. Menurut dugaannya, sangat mungkin itu ditinggalkan oleh guru aula keempat, tetapi mengapa itu tidak bereaksi terhadap boneka spiritual sekarang? Tatapan Mu Chen berkedip dan sesaat kemudian, dia mengertakkan gigi dan menjentikkan jarinya. Dia meledakkan energi spiritual yang mengelilingi secercah cahaya, dan kemudian menembakkannya langsung ke alis boneka roh. Saat secercah cahaya melonjak ke dalamnya, boneka spiritual itu masih tidak merespons. Akhirnya, seberkas cahaya Mu Chen melesat langsung ke dahinya. Saat percikan api menyala, cahaya tertanam di dahinya. Ini adalah upaya putus asa, murni untuk melihat apakah itu akan berhasil, tetapi yang mengejutkan,
ketika cahaya tertanam di antara alis boneka spiritual, mata hampa yang telah ditutup perlahan terbuka lagi. Kilatan cahaya di dahi bersinar lebih terang saat simbol kuno muncul dan menyebar, berubah menjadi rune yang aneh dan kuno. Akhirnya, rune itu tampak menggeliat sedikit demi sedikit ke dalam lubang mata boneka spiritual. Ketika rune menembus pupil spiritual, pupil holo asli mulai menunjukkan cahaya mistis yang menyatu, dan riak aneh mulai menyebar dari pupil spiritual tersebut. Tiba-tiba, fluktuasi aneh boneka spiritual itu terdeteksi oleh penguasa paviliun ilahi dan orang lain di kejauhan. Alisnya mengerut, dan dia memelototi Mu Chen. Jelas, boneka spiritual menunjukkan perubahan ini karena tindakan Mu Chen sebelumnya. Mu Chen menghela nafas lega. Sepertinya tebakannya benar. Benda misterius ini memang telah ditinggalkan oleh guru aula keempat, tapi dia tidak tahu peran apa yang bisa dimainkan benda ini. Perubahan mendadak pada boneka spiritual menyebabkan konfrontasi terhenti sejenak, dan bahkan penguasa paviliun ilahi tidak berani meremehkan boneka spiritual, yang telah mewarisi sebagian besar kekuatan Master Aula keempat ketika dia masih hidup. Meskipun dia mengklaim bahwa dia telah menembus ke peringkat penguasa bumi atas, kekuatannya berada pada tingkat yang sama dengan guru Aula keempat. Namun, jelas masih ada celah yang cukup besar dalam kekuatan tempur antara keduanya. Berdengung. Cahaya di mata boneka spiritual tumbuh semakin intens di bawah tatapan penguasa dari semua kekuatan. Kemudian, cahaya yang kuat ditembakkan. Itu sangat brilian, bahkan memutar ruang. Boneka itu muncul kembali ketika cahaya menghilang, tetapi yang membuat kecewa kerumunan, boneka itu sepertinya tidak mengalami perubahan yang aneh. Tatapan Mu Chen berubah tajam saat dia berseru, "Tidak, matanya." Hanya ketika mereka buru-buru melirik, mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekosongan di mata boneka itu sepertinya telah memudar, dan telah diganti dengan kebingungan dan perubahan yang melelahkan. Boneka spiritual sekarang memiliki jiwa di dalamnya. Di mata kerumunan yang terkejut, boneka itu perlahan menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Sesaat kemudian, kekosongan di matanya mulai memudar. Pada saat yang sama, setiap orang merasakan aura yang agung dan berwibawa mulai memancar dari tubuh boneka tersebut. Aura ini. Ketika Mandela dan yang lainnya merasakan aura ini, segera mata mereka menyipit dan pada saat berikutnya, mereka berseru serempak, "Ini guru aula keempat." Hati Mu Chen juga terkejut, dan dia segera tersentak saat kesadaran menyadarinya. Jadi, objek ini mengandung jejak rasionalitas yang ditinggalkan oleh guru aula keempat. Jelas, itu adalah Mu Chen yang secara keliru menembakkan besi hitam ke dahi boneka sehingga rasionalitas yang terkandung di dalamnya bisa melonjak dan masuk ke dalam boneka. Ini memungkinkan rasionalitas untuk mengendalikannya, sehingga memunculkan aura guru aula keempat. Aku tidak mengharapkan siapapun untuk membangunkanku setelah ribuan tahun. Dalam keterkejutan, mereka, boneka spiritual, yang mungkin sekarang harus disebut sebagai guru aula keempat, mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya menembus kehampaan dan mengunci langsung ke Mu Chen. Matanya penuh dengan otoritas yang agung. Namun, saat tatapan Master Aula keempat terkunci pada Mu Chen, tatapannya tiba-tiba berubah secara dramatis karena fokus pada aura gelap yang menyelimuti ruang. Kekuatan yang meresap di dalam adalah salah satu yang dia temukan familiar dan membuatnya muak. Kekuatan Kaisar Jahat Pemakan Langit. Ruang di sekitar Aula keempat guru meletus dan meledak di bawah raungannya yang marah, dan banyak pecahan ruang berkumpul di sekitarnya seperti badai yang mengerikan, melukis pemandangan yang menakutkan. Niat membunuh yang deras terpancar dari tatapannya yang lelah, dan dengan lambaian lengan bajunya, kegelapan yang meresap ke atmosfer terkoyak, dan siluet penguasa paviliun ilahi akhirnya terungkap. Sebagai anggota dari 1000 dunia besar, beraninya Anda mengasimilasi kekuatan ras ekstrateritorial yang jahat. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Meskipun hanya sedikit rasionalitas spiritual yang dipertahankan, Master Balai keempat masih peka terhadap kekuatan Kaisar Jahat Pemakan Langit. Tatapan pembunuhnya terkunci pada penguasa paviliun ilahi. Merasa bahwa guru aula keempat telah menargetkannya, wajah penguasa paviliun ilahi berubah dengan aneh. Namun, meski diintimidasi, dia tidak takut. Dia hanya mencibir dan berkata, "Sungguh arogan. Jika kamu ada di sini, mungkin aku akan mewaspadai kamu. Tetapi sekarang kamu hanyalah sedikit rasionalitas yang bergantung pada kekuatan boneka spiritual, kamu benar-benar membual tentang membunuhku." Petik 2. Bagaimanapun, dia adalah penguasa bumi atas sekarang. Dia bisa bertahan sendiri,
bahkan di hadapan Master Aula keempat yang sebenarnya, jadi situasi saat ini tidak membuatnya panik. Namun demikian, awalnya dia berpikir bahwa kemenangan sudah ada di tangannya, tetapi sekarang keadaan menjadi lebih sulit, yang tidak diragukan lagi menyebabkan sakit kepala yang hebat bagi penguasa paviliun ilahi. Tatapan jahatnya diarahkan ke Mu Chen, mungkin menyimpan kebencian yang kuat terhadapnya karena menggagalkan rencananya. Menghadapi tatapan tajam dan brutal penguasa paviliun ilahi, kulit kepala Mu Chen kesemutan, tetapi dia menghela nafas lega secara internal. Dengan keterlibatan guru aula keempat, situasi saat ini mulai menyimpang dan melepaskan diri dari kendali penguasa paviliun ilahi. Jadi, bahkan jika mereka gagal mengalahkan penguasa paviliun ilahi, kemungkinan mereka melarikan diri hidup-hidup meningkat. Mandela juga melirik Mu Chen. Dia tampaknya lega melihat ini, karena Mu Chen telah membantu menciptakan secercah harapan untuk situasi saat ini. Sekarang, mereka harus melihat apakah guru aula keempat punya cara, dan apakah mereka juga bisa mengambil kesempatan ini untuk membentuk aliansi untuk membunuh penguasa paviliun ilahi. Saat semua orang merenung, Master Aula keempat menatap penguasa paviliun ilahi dengan tatapan dingin. Dia segera tersenyum dingin dan berkata, sungguh konyol bahwa seorang junior yang baru saja menerobos untuk mencapai pangkat penguasa duniawi atas berani menunjukkan kesombongan di depanku, sungguh menggelikan. Jika kita berada di luar, mungkin aku tidak akan menjadi ancaman bagimu dalam kondisiku saat ini, tapi karena ini adalah tempat pemakamanku, aku khawatir itu bukan tempat bagimu untuk menjadi sombong dan menunjukkan rasa tidak hormat yang sama sekali. Karena kau sangat menyukai kekuatan ras ekstrateritorial, maka tinggallah di sini selamanya dan dikuburkan bersama dengan kaisar jahat pemakan langit. Ketika suara es guru aula keempat jatuh, dia mengulurkan telapak tangannya, dan segitiga tiga dimensi gelap yang telah tertanam di tengah dahinya jatuh perlahan ke telapak tangannya. Melihat adegan ini, sudut mata Mu Chen tiba-tiba bergerak-gerak. Sesuatu yang selama ini dianggap tidak berguna sekarang ternyata lebih dari yang terlihat. Menara penindasan berbintang, berdengung. Segitiga gelap tiga dimensi kuno berkilauan, saat itu tergantung di atas telapak tangan guru aula keempat. Kemudian perlahan mulai berputar, sambil mengeluarkan suara dengung yang aneh. Berkas cahaya kuno diam-diam muncul darinya, seperti pohon kuno, membentangkan cabang dan daunnya yang lebat. Pada saat yang sama, semua orang di dalam ruang itu tiba-tiba merasakan ruang itu bergetar hebat. Bahkan lautan di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi amukan, dengan gelombang bergolak yang saling tumpang tindih. Mandela dan yang lainnya menatap kekacauan itu dengan tidak percaya. Pada saat ini, mereka samar-samar menyadari bahwa kekuatan yang sangat kuat sedang menembus ruang, turun dengan cepat. Kekuatan ini, wajah penguasa paviliun ilahi terpelintir. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, menatap langit dengan serius. Dia melihat bahwa angkasa yang gelap seperti langit beriak seperti gelombang air. Muridnya kemudian berkontraksi dengan keras, karena dia juga melihat ada entitas besar di dalam riak, yang menembus ruang dan perlahan turun. Raksasa itu turun perlahan, bersama dengan tekanan yang mengerikan, yang menyelimuti ruang angkasa, menyebabkan banyak tatapan penguasa bumi menjadi serius. Pada saat inilah Mu Chen mendongak kaget pada entitas besar yang telah menembus ruang. Sesaat kemudian, dia bergumam dengan datar, itu adalah piramida gelap. Memang benar, raksasa yang baru saja muncul di hadapan mereka adalah piramida gelap yang sama yang dilihat Mu Chen tergantung di kedalaman ruang angkasa setelah mereka melangkah ke ranah harta karun rahasia penguasa bumi. Tidak kusangka objek seperti itu bisa memanggil piramida hitam ini. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi terkesiap, karena kesadaran baru akhirnya menyadarinya. Bukankah segitiga hitam tiga dimensi kecil itu adalah versi piramida gelap yang sangat kompak? Begitu piramida gelap muncul pada awalnya, bintik-bintik cahaya keemasan mulai muncul di permukaannya, seperti bintang-bintang yang menghiasi langit. Cahaya dipancarkan darinya, dan kemudian mereka dihubungkan satu sama lain. Itu seperti rantai emas, membungkus dirinya di sekeliling piramida, sehingga piramida itu sekarang memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, Mu Chen dan yang lainnya dapat mengatakan bahwa piramida gelap memang artefak menakutkan dengan kekuatan tak terduga, dan yang belum ditemukan ketika mereka memasuki ranah harta karun rahasia sovereign bumi. Aku tidak menyangka piramida gelap benar-benar akan menjadi artefak suci. Wajah kecil Mandela menjadi sangat serius saat ini, dan sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal, berkata, tapi,
benda ini telah disembunyikan dengan sangat baik oleh guru aula keempat sebelumnya, bahkan aku tidak menyadarinya. Artefak suci. Setelah mendengar ini, hati Mu Chen tiba-tiba bergetar. Di dunia 1000 besar ini, artefak ilahi bukanlah objek yang paling kuat. Di atasnya, adalah artefak suci, yang sangat langka dan kuat, bahkan penguasa bumi sangat menginginkannya. Selama bertahun-tahun ini, Mu Chen belum pernah melihat artefak suci yang nyata. Lagi pula, artefak pada peringkat itu terlalu sulit untuk dicapai seseorang dengan tingkat kekuatannya. Tentu saja, bukan hanya dia, karena tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Daluo yang pernah memiliki artefak ilahi juga. Tapi sekarang, piramida gelap ini adalah artefak suci asli. Jadi, tentu saja ini sangat mengejutkan Mu Chen. Ini seharusnya adalah artefak suci Hinayana. Sejauh yang saya tahu, ada 8 artefak suci agung di Istana Surgawi Primordial. Salah satunya disebut Starry Suppression Tower, yang jika saya tidak salah, adalah yang ada tepat di depan saya. Mandela menghela napas. 8 artefak suci besar. Mu Chen sekali lagi menghirup udara sejuk. Istana Surgawi Primordial memang layak, karena memiliki 8 artefak suci yang sangat kuat ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya Istana Surgawi Primordial di puncaknya, membuatnya jauh lebih kuat daripada wilayah Daluo. Jika saya memiliki artefak suci, saya akan dapat bersaing dengan penguasa paviliun ilahi saat ini. Mandela tersenyum, jengkel. Kita semua dari wilayah Daluo melakukan upaya terbaik kita, dan kita masih belum bisa mendapatkan satu artefak suci. Mu Chen bertanya dengan heran, memikirkan banyak pikiran sendiri. Jika artefak suci benar-benar sangat kuat, karena kita telah melakukan yang terbaik, bukankah kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya? Menurut perkiraan saya, di 1000 besar dunia yang luas ini, nilai dari artefak suci membutuhkan setidaknya puluhan juta unit cairan spiritual yang berdaulat, kata Mandela. Puluhan juta unit sovereign spiritual liquid. Mu Chen tertegun, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaannya. Dia berpikir bahwa, di benua perdagangan, bahkan 9 naga 9 gajah seni, yang sebanding dengan seni ilahi sempurna, hanya menjual puluhan ribu unit cairan spiritual berdaulat dalam sebuah lelang. Pendapatan tahunan Nine Nether Palace hanya puluhan ribu cairan spiritual sovereign. Sekarang, nilai dari artefak suci ini sangat tinggi, sedemikian rupa sehingga melebihi lebih dari 10 juta. Dengan harga setinggi itu, bahkan jika wilayah Daluo mengeringkan diri, akan sangat sulit untuk mengumpulkan puluhan juta unit cairan spiritual sovereign. Tidak mengherankan, karena artefak suci terlalu sulit untuk disempurnakan, dan seringkali membutuhkan waktu lama untuk melakukannya. Jadi, sangatlah normal bahwa itu akan gagal untuk disempurnakan, bahkan setelah ratusan dan ribuan tahun. Petik 2. Mandela, bagaimanapun, tenang, dan berkata, kekuatan yang dimilikinya memang cukup merusak untuk mengubah hasil dari pertempuran antara penguasa bumi. Di dunia 1000 besar ini, salah satu kriteria untuk mengukur kekuatan beberapa kekuatan teratas adalah apakah mereka memiliki artefak suci untuk digunakan dalam penindasan atau tidak. Jadi, di satu sisi, wilayah utara dapat dianggap tidak penting di benua Tianluo ini. Petik 2. Mu Chen tidak bisa berkata-kata, dan hanya bisa mengangguk dengan senyum pahit. Dia telah melihat perbedaan antara penguasa bumi sebelumnya, dan jika artefak suci dapat menebusnya, dapat dimengerti bahwa itu akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Juga tidak mengherankan bahwa, meskipun mereka adalah salah satu kekuatan tertinggi di wilayah utara, mereka tidak memiliki artefak suci. Saat Mu Chen berbicara dengan Mandela, para penguasa lainnya menemukan detail dan asal-usul piramida gelap. Segera, beberapa tatapan penguasa bumi dipenuhi dengan keinginan rakus. Jika piramida gelap tidak berada di bawah kendali guru aula keempat, mereka pasti akan mengambil langkah untuk merebut dan bersaing memperebutkannya. Aku tidak berharap menara penindasan berbintang Istana Surgawi Primordial berada di tangan guru aula keempat. Konon benda ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menekan dan bertahan. Kali ini, penguasa paviliun ilahi dalam masalah besar. Petik 2. Holy Ancestor dan yang lainnya saling memandang, menghela nafas lega. Mereka sekarang mengerti mengapa guru aula keempat begitu percaya diri dan penuh penghinaan terhadap penguasa paviliun ilahi, yang telah mencapai pangkat penguasa bumi atas. Memang, dengan bantuan kekuatan Starry Suppression Tower, kematian adalah akhir yang tak terhindarkan bagi penguasa paviliun ilahi. Saat beberapa penguasa bumi sedang berkomunikasi secara telepati,
dalam kabut gelap, ekspresi penguasa paviliun ilahi berubah secara aneh. Dia menatap tajam ke arah piramida gelap yang menembus ruang angkasa, dari mana dia merasakan gelombang yang memancar. Selain itu, pada saat ini, kekuatan kaisar jahat pemakan langit, yang telah diserap dalam tubuhnya, juga melonjak. Sepertinya dia takut pada piramida gelap. Ini karena, di zaman purba, kaisar jahat pemakan langit akhirnya dikalahkan oleh Master Aula keempat, yang telah menggunakan Starry Suppression Tower untuk menyegelnya dengan paksa. Kemudian, dengan berlalunya waktu setelah itu, ia lenyap menjadi ketiadaan. Starry Suppression Tower, tatapan penguasa paviliun ilahi berkedip-kedip, dan akhirnya, dia menginjak kehampaan dengan keras. Ruang angkasa berdesir, dan gas hitam melonjak, berubah menjadi ular piton hitam yang panjang. Itu langsung menghancurkan kekosongan, lalu menyerbu ke arah Master Aula keempat. Dalam menghadapi serangan yang menakjubkan dari penguasa paviliun ilahi, Guru Aula keempat tetap sangat tenang, tetapi begitu segelnya berubah, seberkas cahaya hitam tipis turun dari langit, lalu akhirnya jatuh di depannya. Di layar cahaya, orang dapat melihat bahwa bintang-bintang terhubung satu sama lain, seperti peta langit di langit. Sumber cahaya hitam itu adalah piramida gelap. Jatuh. Piton hitam itu menghantam layar cahaya hitam, tetapi cahaya hitam yang tampaknya lemah hanya berdesir, tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Menatap pertahanan yang begitu kuat, bahkan Mandela dan yang lainnya mau tidak mau menggerak-gerakkan mulut mereka. Master Aula keempat, dengan bantuan kekuatan boneka spiritual, paling banyak hanya pada tingkat yang sama dengan Dewa Paviliun Ilahi, tetapi dengan bantuan kekuatan menara penindasan berbintang, serangan yang terakhir tidak dapat dipatahkan, melalui pembelaannya. Starry Suppression Tower memang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Penguasa paviliun ilahi melihat pemandangan itu, wajahnya semakin gelap. Tatapannya berkedip, dan di saat berikutnya, dia memberikan pukulan ke ruang di belakangnya dengan tepukan keras. Ruang itu terkoyak, dan dia segera pindah untuk bersembunyi di celah spasial. Dia kabur. Saat melihat ini, tatapan Mandela dan yang lainnya langsung berubah muram. Penguasa paviliun ilahi sangat menentukan. Ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Master Aula keempat, dia segera menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain mundur segera. Setelah penguasa paviliun ilahi berhasil melarikan diri, itu akan menjadi bencana besar. Namun, saat Mandela dan yang lainnya siap untuk mencoba mencegat penguasa paviliun ilahi, Guru Aula keempat tersenyum tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, Starry Suppression Tower segera turun, bayangannya menyelimuti ruang. Starry Suppression Tower akhirnya menutupi ruang tempat penguasa paviliun ilahi melarikan diri. Sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya membentang dan menembus ruang angkasa. Dalam beberapa saat, bintang-bintang tiba-tiba mundur. Ketika mereka melakukannya, sesosok bayangan dipaksa keluar dari celah spasial. Siluet itu adalah penguasa paviliun ilahi, yang berusaha melarikan diri. Karena kamu sudah menyerap kekuatan kaisar jahat pemakan langit, kamu harus tetap di sini. Suara acuh tak acuh Master Aula keempat terdengar, dan segera setelah segelnya berubah, banyak rantai berbintang ditembakkan dari Starry Suppression Tower. Rantai ini mengikat anggota tubuh penguasa paviliun ilahi dan menyeretnya kembali, meskipun ia berjuang melawan mereka. Di permukaan Starry Suppression Tower, bintang-bintang menggeliat dan berubah menjadi lubang hitam gelap, seperti mulut besar, yang menelan penguasa paviliun ilahi dalam. Satu tegukan. Ketika penguasa paviliun ilahi dilahap, Mu Chen segera melihat bahwa permukaan menara penindasan berbintang mulai berubah menjadi ilusi dan mengungkapkan bagian dalamnya. Di langit berbintang yang gelap, penguasa paviliun ilahi diikat dengan aman oleh banyak rantai berbintang. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, setiap upaya untuk melarikan diri adalah sia-sia. Mandela dan yang lainnya terkejut. Hanya butuh beberapa menit bagi penguasa paviliun ilahi yang sombong untuk dengan mudah dijebak oleh Guru Aula keempat. Starry Suppression Tower ini benar-benar menakutkan. Fourth Hall Master, apa yang kamu inginkan? Di dalam Starry Suppression Tower, penguasa paviliun ilahi menggeram, wajahnya kaku karena marah. Dia tidak menyangka bahwa situasi, yang telah dia kendalikan dengan aman di tangannya, tiba-tiba menjadi tidak terkendali, dan itu semua karena Master Aula keempat terkutuk. Ekspresi Guru Aula keempat dingin, saat dia memerintahkan, kembalikan apa yang bukan milikmu. Begitu suaranya jatuh, tiba-tiba ada nyala api membara di langit yang gelap. Nyala api itu begitu aneh, seolah-olah telah diubah oleh bintang-bintang. Itu benar-benar brilian dan indah.
Namun, ketika penguasa paviliun ilahi melihat api, wajahnya berubah secara dramatis, dan kegelisahan yang mendalam muncul di dalam hatinya. Jatuh, terang benderang, api berkobar di langit berbintang. Mereka tampak seolah-olah dibentuk oleh kondensasi cahaya bintang. Akhirnya, nyala api menyapu dan berubah menjadi naga api besar yang berapi-api. Raungan mereka bergema di langit saat mereka menyerang langsung ke arah penguasa paviliun ilahi, yang terikat oleh rantai berbintang. Kengerian dan ketakutan muncul di wajah penguasa paviliun ilahi, dan penyesalan yang dalam mengalir di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa upaya rakusnya untuk menggunakan kekuatan kaisar jahat pemakan langit untuk menyelesaikan terobosannya ke pangkat penguasa bumi atas pada akhirnya akan menyebabkan bencana seperti itu. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Master Aula keempat, yang telah jatuh, akan mempertahankan teknik yang begitu kuat. Itu salah anak nakal sialan itu. Penguasa paviliun ilahi menggeram dengan kejam di dalam hatinya. Jika bukan karena Mu Chen, yang tiba-tiba membangunkan boneka itu, dia akan mengalahkan sisa penguasa bumi dan memenangkan kemenangan terakhir. Namun, pada saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia meraung dengan menyesal, di hadapan serangan brutal Starry Flame Dragon, yang mengejutkannya adalah tidak ada suhu tinggi yang mengerikan yang keluar dari tubuh naga itu. Namun, wajah penguasa paviliun ilahi menjadi semakin ketakutan. Meski penampilan fisiknya masih utuh, tubuhnya sempat kacau, terutama laut sovereign miliknya. Energi spiritualnya mendidih dalam hiruk-pikuk, dan itu melepaskan diri dari kendalinya dan mengancam untuk meledak dari laut yang berdaulat. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan pergi terlalu jauh. Jika itu berpuncak pada perjuangan hidup dan mati, kita berdua akan dikutuk. Penguasa paviliun ilahi merasakan perubahan di laut berdaulatnya. Wajahnya berkerut aneh, dan dia mengertakkan gigi. Haha. Kamu berbicara tentang perjuangan hidup dan mati untuk seseorang seperti saya yang sudah jatuh. Di luar Starry Suppression Tower, guru aula keempat tertawa tak percaya. Tatapannya menjadi dingin saat dia mengejek, aku berkata, aku akan mengambil kembali apa yang bukan milikmu. Saat dia mengatakan bagiannya, segel Master Aula keempat berubah tiba-tiba, dan tiba-tiba Starry Flames melonjak dan berubah menjadi banyak aliran api, mengikuti kulit penguasa paviliun ilahi saat mereka menggeliat ke dalam tubuhnya dalam aliran yang stabil. Ah! Penguasa paviliun ilahi mengeluarkan geraman menyakitkan dan melengking, lalu tubuhnya bergetar hebat. Sinar energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari mulutnya, dan kekuatan sinar itu begitu kuat hingga hampir terwujud. Itu adalah bentuk asal energi spiritual di laut penguasa paviliun ilahi. Di pilar cahaya spiritual itu, Mu Chen dan yang lainnya merasakan gelombang yang akrab, dan segera hati mereka terkejut, dan ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Itu adalah fluktuasi ramuan spiritual godly. Guru aula keempat ini memang brutal, mengekstraksi dan mengolah ramuan spiritual ilahi yang telah diserap oleh penguasa paviliun ilahi sebelumnya. Dengan cara ini, penguasa paviliun ilahi akan direduksi menjadi bentuk aslinya tanpa ramuan spiritual godly. Master Aula keempat tidak meninggalkan celah sama sekali dan benar-benar mempertahankan sarana yang begitu kuat. Ketika Mandela dan yang lainnya melihat pemandangan ini, tatapan mereka berubah serius, dan ekspresi mereka menegang. Apa yang terjadi? Mu Chen bertanya dengan bingung. Ramuan spiritual ilahi yang telah kami serap dan dimurnikan sebelumnya memiliki segel yang disembunyikan oleh guru aula keempat, tetapi disembunyikan dengan sangat baik bahkan saya tidak menyadarinya. Wajah Mandela serius saat dia menjelaskan. Namun, tidak ada niat jahat di segel ini. Seiring berjalannya waktu, itu akan segera menghilang dari tubuh kita, tetapi, sebelum itu, jika itu dimanipulasi oleh guru aula keempat lagi, dia akan dapat dengan mudah mengontrol dan menyempurnakan ramuan spiritual godly yang sebelumnya diserap dalam tubuh kita. Petik 2. Mu Chen kaget saat mendengar ini. Tidak mengherankan jika guru aula keempat dapat dengan mudah mengurangi penguasa paviliun ilahi ke bentuk aslinya, meninggalkan pukulan yang begitu buas, tetapi untungnya ia hanya menargetkan penguasa paviliun ilahi. Jika tidak, bahkan Mandela dan penguasa bumi lainnya akan menderita pukulan berat. Master Aula keempat ini menjadi salah satu tokoh elit di Primordial Celestial Palace dan menikmati reputasi yang luar biasa. Dia menunjukkan bahwa dia bukanlah karakter yang bisa diremehkan. Kali ini, penguasa paviliun ilahi sangat disayangkan. Saat mereka berbicara, berkas cahaya energi spiritual yang besar keluar dari tubuh penguasa paviliun ilahi di dalam menara penindasan berbintang, dan fluktuasi spiritual seluruh tubuhnya turun tajam.
Dalam beberapa saat, dia telah jatuh dari peringkat penguasa bumi atas dan sekali lagi berada di puncak penguasa bumi bawah. Dengan demikian, perjuangan menyiksa penguasa paviliun ilahi dalam perang berburu hebat ini benar-benar sia-sia. Mata penguasa paviliun ilahi berubah kusam dan tertegun sejenak karena perubahan drastis di tubuhnya. Kemudian, warna merah gila muncul dari matanya. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun hanya untuk menerobos ke peringkat penguasa bumi atas, tetapi sekarang semua usahanya telah dihancurkan sepenuhnya oleh guru Aula keempat. Menghadapi pukulan seperti itu, bahkan dengan ketenangan penguasa paviliun ilahi, itu terlalu berat untuk dia terima. Guru Aula keempat, penguasa paviliun ilahi meraung ke langit. Racun dari aumannya membumbung ke langit, dan kemudian fluktuasi energi spiritual yang ganas memancar dari tubuhnya. Langit berbintang di sekelilingnya berputar dan terdistorsi, dan rantai berbintang yang mengikatnya hancur. Orang ini sudah gila, dia benar-benar ingin meledakkan laut berdaulatnya. Melihat pemandangan itu, wajah Mandela dan yang lainnya tiba-tiba berubah drastis. Penguasa paviliun ilahi sudah gila. Dia ingin meledakkan laut berdaulatnya, karena langkah itu menjamin kematian. Di kejauhan, anggota paviliun ilahi melihat apa yang sedang terjadi. Wajah mereka menjadi pucat pasi, dan keputusasaan meredupkan mata mereka. Pada titik ini, paviliun ilahi tidak lagi berdiri di antara kekuatan teratas di wilayah utara. Ledakan. Penguasa paviliun ilahi tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada paviliun ilahi. Matanya menatap kehampaan dengan kilatan gila, dan kemudian retakan tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Di bawah retakan, cahaya spiritual berkembang dengan cerah, dan pada saat berikutnya, cahaya cemerlang meletus saat tubuhnya meledak dengan hebat. Gemuruh. Dampak energi spiritual yang tak tertandingi terpancar secara liar. Langit berbintang hancur, dan seluruh Starry Suppression Tower bergetar hebat. Permukaan piramida berdesir, seolah-olah terkoyak oleh dampak energi spiritual yang mengerikan. Meskipun penguasa paviliun ilahi telah diturunkan ke peringkat penguasa bumi yang lebih rendah, dengan ledakan gila dari laut yang berdaulat, kekuatan penghancur seperti itu dapat menghancurkan langit. Jika bukan karena Starry Suppression Tower menekan kekuatan penghancur itu, hanya segelintir orang yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Master Aula keempat memandang Starry Suppression Tower, yang hampir hancur, dan mengernyitkan alisnya. Rupanya, dia telah meremehkan kegilaan dan tekad penguasa paviliun ilahi. Setelah Starry Suppression Tower rusak, roh penguasa paviliun ilahi yang tersembunyi di dalamnya juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia akan menjadi ancaman besar di masa depan jika dia berkultivasi lagi. Saya khawatir Anda telah salah perhitungan, mengadu domba diri Anda dengan pria seperti saya yang sudah lama meninggal. Master Aula keempat tersenyum dingin. Dia sudah jatuh dan hanya didukung dengan kekuatan sedikit rasionalitas dalam boneka spiritual. Karena penguasa paviliun ilahi memiliki keberanian seperti itu, dan guru Aula keempat pernah menjadi penguasa wilayah utara, mengapa dia harus ragu-ragu? Menjelang keputusan, guru Aula keempat menyulap segel dengan kedua tangan. Pada saat berikutnya, retakan muncul pada boneka spiritual tersebut saat mulai runtuh. Gelombang energi spiritual yang menakutkan berkecamuk. Segelnya terus berubah, dan akhirnya tubuh boneka spiritual itu pecah. Semburan energi spiritual yang mengerikan melonjak, mengalir dengan panik ke Starry Suppression Tower. Dengan bantuan energi spiritual yang luar biasa dari guru Aula keempat, getaran menara penindasan berbintang perlahan mereda dan setelah beberapa saat, dampak mengerikan dari penguasa paviliun ilahi yang meletus laut yang berdaulat telah sepenuhnya ditekan. Di Starry Suppression Tower, langit berbintang dipulihkan sekali lagi saat cahaya spiritual yang terang muncul. Itu berkembang menjadi sosok manusia, yang merupakan penguasa paviliun ilahi. Namun, tubuhnya adalah ilusi karena tubuh fisiknya rupanya hancur. Hanya jiwanya yang tersisa, dan pada titik ini, ketakutan akhirnya muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia meledakkan laut berdaulatnya, dia akan gagal melarikan diri dari Starry Suppression Tower. Penguasa paviliun ilahi menggeram, guru Aula keempat, saya tidak memiliki permusuhan terhadap Anda. Sekarang setelah saya menghancurkan diri saya sendiri, apalagi yang Anda inginkan dari saya? Tampak jelas ada nada penyerahan dan penyerahan dalam suaranya. Di Starry Suppression Tower, ruang berdesir saat bayangan spiritual muncul. Itu adalah Master Aula keempat. Dia menjulang di atas penguasa paviliun ilahi dengan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh,
siapapun yang terkait dengan ras ekstrateritorial jahat adalah pengkhianat bagi 1000 dunia besar. Kepala istana telah memerintahkan orang-orang seperti itu agar roh mereka benar-benar dihancurkan. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, guru aula keempat tidak lagi ragu-ragu. Dengan gerakan segel, dia mengaktifkan Starry Suppression Tower, mendorong kekuatan bintang turun dari langit. Akhirnya, ia berubah menjadi bintang segitiga 3 dimensi. Cahaya bintang sepertinya dipenuhi dengan rune kuno dan memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menekan semua hal. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri karena beralih ke metode yang tidak bermoral seperti itu. Segel cahaya bintang secara langsung menjebak penguasa paviliun ilahi saat guru aula keempat tiba-tiba meraih segel cahaya bintang. Terlepas dari perjuangan gila penguasa paviliun ilahi, segel dengan cepat mengecil ukurannya dan menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, itu meletus dan meledak dengan keras menjadi pecahan-pecahan cahaya bintang. Mu Chen dan yang lainnya menatap banyak fragmen cahaya bintang, karena mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan kulit kepala mereka kesemutan karena shock. Siapa yang mengira penguasa wilayah utara yang paling kuat akan dibasmi oleh guru aula keempat dengan teknik yang begitu dominan? Meskipun sebagian besar didukung oleh Starry Suppression Tower, itu juga mengungkapkan betapa sangat kuatnya mantan tuan dari wilayah utara ini. Namun, yang sangat melegakan mereka, sekarang setelah penguasa paviliun ilahi telah dimusnahkan, krisis wilayah Daluo telah dicegah, dan berkat Mandela yang hanya setengah langkah lagi dari menerobos ke peringkat penguasa bumi atas, prestise mereka di wilayah utara pasti akan meningkat, bahkan melebihi paviliun ilahi untuk menjadi kekuatan tertinggi di wilayah utara.